sebelumnya udah pernah menikah berapa kali, Mas? Sekali, 2 kali? 2 kali. 3 kali. Oh, 3 kali. Udah lah, jujur aja. Ini yang 3 kali. keempat, Oh, ini yang terakhir. Oke. Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba atau Boba Bareng. Nah, tamu Boba Bareng ini sudah kita booking lama sekali nih Mama and Dad nih ya. Dari waktu mereka ada di acara Boba sebelumnya, ada di acara di Orami sebelumnya, terus langsung di booking deh sama Boba deh. Nah, akhirnya begitu mereka sudah menikah, jadilah tamu Boba. Selamat datang Mas Ferry dan Mbak Vena. Aduh, thank you banget. Udah lama banget beneran bookingnya ya. Iya. Gitu karena itu, wah nanti kalau misalnya udah nikah jangan lupa ya ke Boba ya. Penting nih urusan Boba bareng. Aduh. Dan waktu itu dibilangnya, tapi harus udah nikah dulu ya. Persyaratannya. Iya, harus persyaratan nikah Boba dulu. soalnya udah nikah. Soalnya ini pembelajaran Iya. buat Mom and Dad gitu ya, buat urusan suami istri deh, benar-benar urusan ranjang. Karena kalau misalnya nggak kayak urusan ranjang kan kita bukan cuma belajar dari pengalaman kita, dari pengalaman orang lain juga bisa gitu ya. Bukan Betul. bahan gosip. Gitu. Oke, kan sempat pacaran berapa lama? 2 bulan ya. 2 bulan. Pacaran 2 2 bulan. bulan. Sebelum memutuskan pacaran, kenalannya udah berapa lama sih? Nggak pernah kenal. Nggak pernah kenal, Nggak baru pernah kenal ketemu sama ketemu sekali. itu bulan Oktober. Ketemu bulan Oktober Ketemu bulan 2021, menikah itu 7 Maret 2022. Wow, super kilat. Sebelumnya apa Mas Ferry sudah pernah menikah kah? Udah. Oke, berapa Jadi- lama? jadi- Kalau boleh tahu. Insya Allah nih pernikahan kita yang terakhir. Amin. Gitu. Pertanyaannya udah Udah berapa berapa lama dan berapa kali? Begitu ya. Habis soalnya kalau di tempat tidur suka nganyam baunya pengen tidur mulu. Iya ya, semua tamu Boba begitu. Kalau Iya. ini kayaknya, aduh, kenapa syahdu sekali ya? Dingin, empuk ya. Empuk, pelukan. Tambah mesra ya. Kalau Yang lain bisa keluar dulu nggak sih? kita diusir lama-lama nih, ini belum pemanasan ya, udah begini nih, gimana pemanasannya, gimana udah panas nanti ya Mama and Dad, gawat nih. Lu pengantin baru mah suka begitu auranya. Nah, kalau sebelumnya udah pernah menikah berapa kali, Mas? Sekali, 2 kali? 2 kali. 3 kali. Oh, 3 kali. Udah lah, jujur aja. Ini yang 3 kali. keempat, Oh, ini yang guys. terakhir. Oke. Kurang lebih tuh berapa lama tuh waktunya? Itu loh ditanya. Ayo. Pasti Iya yang ditanya berapa lama aja menikahnya. Emang Jawab. pengantin baru ya Mbak ya? Iya. Semangat. Berapa lama tuh kira-kira waktunya tuh? Lumayan sih. Lumayan. 5 tahun, 2 Di atas, tahun? di atas Ya, 4 oke. Pembelajaran terbesar, ini kan udah 3 kali pengalaman kan berarti udah top banget gitu ya. Dari setiap pengalaman itu pembelajaran terbesar yang dimanfaatkan untuk bisa berhasil dengan Mbak Vena tuh apa? Kalau yang pasti yang pertama ya, pembelajaran terbesar. Jadi dulu kan emang saya tuh menikahnya sangat muda, di usia yang sangat muda banget. Umur berapa Jadi sih, Mas, kalau boleh 20. lumayan. Ya jadi ibaratnya masih mungkin secara emosi ya, dan tidak pernah ya dulu kurang mendalami agama aja sih. Jadi memang kalau sekarang tuh perbedaannya dan pembelajaran yang paling besar adalah kalau kita memang mau menikah, pasti yang sekarang ini saya benar-benar melibatkan Allah yang pertama kali. Karena saya nggak mau gagal lagi. Ya pasti ya semua orang menikah bukan untuk bercerai. Pasti nggak ada Iya. yang tujuannya nggak Iyalah, ada. nggak ada bangun pagi, niat banget mau bercerai. Enggak ada. Oh, Dan saya mau menikah sama kamu karena mau bercerai, nggak ada. Iya, Nggak ada. iya. Nah itu Setuju yang kedua pembelajaran terbesar adalah sekarang saya minta restu dari ibu. Sebelumnya kan minta restu. Ya dulu gini ya dulu. Aduh, anak muda banget iya, ya, jadi kayaknya berapi-api muda, ya. terus karir lagi bagus, terus ya duit banyak banget. Bukan banyak ya, banyak banget gitu. Jadi ya itulah mungkin. Tapi bukannya kata jadi lupa. pada banyak orang ya, kalau lagi banyak duit merasa Iya. kayaknya di atas angin gitu Iya, segalanya. iya. Jadi dulu mungkin nasihat-nasihat orang tua yang baik tuh suka kita abaikan gitu loh. Nah pada saat itu ya mungkin dapatlah teguran-teguran dari Yang Maha Kuasa. Sampai Tamparannya akhirnya, keras ya. ya sampai akhirnya
mau nggak mau kan pasti manusia itu akan ada titik balik ya dalam Tapi setiap kan kehidupannya. ego tuh susah banget nggak sih kalau kita lagi punya segalanya? Mungkin ya, tapi kalau once kita mendalami dan mengenal agama Ya. dan kita balik lagi ke jalannya Tuhan, insya Allah sih ego tuh semua bisa dikalahkan. Karena kan buat saya setelah saya belajar itu, jihad yang paling terbesar adalah mengalahkan hawa nafsu sendiri. Iya. Itu kayaknya perjuangan kita semua yang ngasih Ya. Mama Mendet ya. Nah terus yang ketiga apa yang terjadi? Ya itu masih muda, cepet-cepet ya, agama juga. Yang kedua egonya kayaknya masih besar, apalagi Iya. sedang berada di atas angin. Yang ketiga Hampir sama sebenarnya, hampir sama. Nggak ada yang beda jauh. Karena tidak pernah melibatkan Allah sama sekali, nggak pernah. oh gitu. Nggak pernah, hanya mengandalkan hawa nafsu, ego sebagai manusia yang pada akhirnya ya kita ini sebenarnya nggak punya daya dan upaya apapun kecuali kita meminta pertolongannya pasti Oke. gitu. Nah, Mama Mendet mungkin pembelajaran ini sebelum kita beranjak ke Mbak Vena ya, pembelajaran berharga gini. Kenapa kalau misalnya saya sering tuh kan ya berkoar-koar ya di Instagram, bukan hanya karena saya feminis, tapi sebenarnya saya tuh bersikukuh sebaiknya orang tuh menikah gitu pada usia 21 tahun. Kenapa? Karena mulai dari 21 tahun perkembangan otak itu sudah mulai sempurna. Itulah sebabnya kenapa 21 tahun adalah usia yang diizinkan untuk meminum alkohol ya, dan membuat keputusan-keputusan lain sehubungan dengan hidupnya, karena usia 21 prefrontal cortex seorang manusia itu benar-benar bertumbuh sempurna. Jadi itu alasannya kenapa sama ibu bapaknya nggak boleh dugem kalau belum umur 21 ya, sebaiknya belum menikah. Dan bagi perempuan yang sudah berhubungan seks di bawah usia 20 tahun atau melahirkan di bawah usia 20 tahun juga memiliki kemungkinan besar untuk menderita kanker serviks. Jadi ada alasan kesehatannya, bukan cuma karena ini orang tua nyusah-nyusahin aja sih, masa belum menikmati hidup umur 21 tahun. Ini loh alasannya. Jadi kalau terus apa yang terjadi dengan Mas Ferry? Iya itu juga, masih 20 tahun tuh ada banyak sekali hal-hal yang ya pemikiran baik buruk benar salahnya tuh masih kompleks, apalagi kedekatan sama Tuhan, memanage ego, itu banyak sekali pembelajaran berharganya ya Mas masih ya. labil. Terus sempet kok waktu itu tuh cerita flashback sedikit ya, pada saat masih ada orang tua, masih ada bapak juga ya kan bilang, kamu tuh sebenarnya usia ideal tuh ya kalau emang pengen cepet nikah tuh 25 atau apa gitu. Bapak ya bilang tuh sampai ibu juga ini. Terus pada saat itu saya tuh memang lagi top of the topnya. Itu saya inget banget, makanya saya kadang-kadang kalau sekarang merasa banyak dosa ya, merasa banyak salah sama orang tua. Saya sampai lempar kunci mobil loh. Iya, karena saya merasa kenapa sih, saya bilang saya udah punya segalanya, kayak gitulah. Gitu. Itulah sifat manusia. Tapi bukan cuma manusia, khususnya nih ya laki-laki ya, gitu ya. Kalau misalnya ngerasa secara ekonomi udah fit, kayaknya ngerasa siapa sih yang nggak bisa aku dapetin, apa sih yang nggak bisa aku jalanin. Kenapa begitu ya? Sebagian besar ya, saya nggak mengatakan, saya tidak mengeneralisir semua laki-laki seperti itu, tapi dalam konseling saya kayak begitu. Ya kalau udah nemuin itunya tuh, egonya nggak bisa diganggu gugat. Termasuk kalau dia belum menemukan jati dirinya dia. Makanya kalau orang tua suka bilang, udah cari laki-laki yang mapan. Bukan masalahnya mapan berarti harus kerja jam 9 sampai 5, enggak. Tapi dia mesti yakin banget. Ya kalau seorang laki-laki itu tidak percaya pada Tuhan, ya maaf ya bagi mereka-mereka yang ateis, bukannya apa-apa, saya masih mendingan agnostik, karena kalau dia tidak percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, ketika dia goyah, ya apalagi namanya urusan ekonomi ya, harga diri laki-laki kebanyakan ada di situ. Nah terus dia runtuh, dia mau pegangan sama siapa? Kalau dia nggak ada Tuhannya, itu yang berbahaya. Makanya kalau memiliki calon pasangan, calon suami yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan atau apapun lah, mau animisme, dinamisme juga terserah gitu, tapi dia harus percaya sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sehingga jika ada problem-problem rumah tangga dia punya pegangan. Kan kita nggak bisa pegangan sama manusia lain. Dan apalagi kalau egonya udah terganggu, bisa-bisa juga orang yang dia cintai tidak mau dia lindungi. Kan yang bahayanya gitu. Nah, waduh pembelajarannya Mas Ferry, berapa chapter tuh ya Mas ya? Wah, banyak. Aduh, patah hati sembuh lagi. Nah kalau Mbak Vena, Mbak Vena gimana Mbak pembelajarannya?
Mbak Vena tuh dulu yang pertama sekali kan ya Mbak nikahnya ya? Iya, ini yang kedua. ya. Yang pertama tuh nikah tahun berapa tuh Mbak? Tahun 1995, umurku masih 23 tahun. Oh 95, ya ampun. Jadi saya itu sama Mbak Vena dulu sama waktu itu juga saya nikah yang pertama itu kami pernah tinggal bersama-sama tetanggaan kami di Bumpas. Iya benar. Jadi kami dipisahkan oleh kolam renang. Jadi di sini apartemen saya di sana apartemen Mbak Vena dan dulu keponakan saya yang sekarang nganterin saya itu dulu main terus sama anaknya. Oh si Vero. Jadi kita dipertemukan di kolam renang biasanya dulu. Wah tetanggaku Vena Melinda. Gitu. Jadi itu berapa lama Mbak pernikahannya? 17 tahun. Waduh Mbak, 17 tahun menikah. Tapi kok ya setelah bercerai kok berani? Maksudnya mengenal orang 17 tahun aja kita bisa ternyata akhirnya berpisah. Kok berani banget Mbak? Berapa bulan akhirnya mengenal seorang Mas Ferry. Apa yang membuat Mbak Vena berani mengambil keputusan untuk menikah lagi? Which is 17 tahun itu mengenal seseorang 20 aja. tahun sih sebenarnya mengenal. 20 tahun ya plus karena kan 3 tahun pacaran, 1 tahun abang none, 21 tahun. Oh Apnon ya waktu Apnon. bukannya. Oh iya. Apnon. Iya, Apnon. Jadi memang kalau itulah jodoh kan dibilang sama Abi Ferry juga jodoh tuh ada jodoh sampai meninggal, ada jodoh sementara. Mungkin aku jodoh sementara ya kategorinya. Dan jodoh karena nafsu. Lu sebentar aja loh. Sementara ya, makanya aku orangnya tipenya memang pengen tuh kalau menikah tuh sekali sampai akhir siapa sih hayat. yang mau ya? Cuma kan sekali lagi ya namanya destiny-nya orang kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ditanya kenapa too short aku mengenal Abi dan yakin, karena 9 tahun setelah divorce kan aku sendiri. Bener-bener aku mencari ya, mencari tapi bukan lewat kekuatan aku. Di 5 tahun pertama cari pasti yang sesuai dengan orang-orang bilang yang kaya, yang ganteng, yang baik, yang setia. Tapi kayaknya nggak ada ya. Karena kalau semakin kita nafsu nyari karena diri sendiri, semakin nggak ketemu, yang ketemu aneh-aneh tuh. Oh gitu. Karena kan aku juga masih di politik, pasti tentunya aku umurnya masih 40 tahun lagi di gitu politik ya. ya, Mbak ya. Jadi yang datang itu pasti dengan berbagai macam offering, tapi yang menurut aku di 5 tahun pertama aku memang ngerasa kayaknya wah kalau mengandalkan diri sendiri kita banyak kecewanya. Tapi begitu di saat aku hijrah juga, hijrahnya aku mungkin beda sama Abi ya. Kalau Abi sampai yang di masjid nggak pulang-pulang gitu ya. Kalau aku tuh masih yang berubah berhijab dulu. 2 tahun yang lalu pas pandemi. Nah disitulah aku merasa kalau aku dikasih jodoh sama Allah, aku minta yang bisa jadi imam nomor 1 itu, bukan yang kaya. Iya. Bukan yang kaya loh. Padahal sebenarnya logikanya di zaman COVID perempuan dan single tuh biasanya harus cari yang kaya kan gitu. Nah di saat itu pula karena aku bilang ya Allah cari yang bisa jadi imam, kedua yang hatinya baik, ketiga yang sayang sama anak-anak ya, sama aku juga. Selebih-selebihnya baru yang terakhir tuh yang memang settle lah secara finansial. Yang dijawab sama Allah yaitu Abi. Kenapa? Karena pada saat pertama kali dia menyatakan aku tolak tuh. Oh iya? Karena baru iya, aku orangnya galak kan. Makanya 9 tahun betah karena aku orangnya sangat perfeksionis dan sangat galak sama cowok. Dingin, jutek lah gitu. Setelah aku tolak, terus dia langsung iya udah maaf, anggap aja masa sih intermezzo. jutek padahal jadi tetangga enggak lo nggak pernah Iya, jutek dulu jutek karena aku ngerasa 9 tahun tuh aku banyak dikecewakan laki-laki kan. Laki-laki yang datang hanya ngeliat packaging karena aku pakai baju ketat, dia pikir aku gampangan. Padahal selalu bukan ya itu. begitu ya. Nah setelah aku berhijab, ya nih oknum laki-laki nih. memang hanya 2 yang bertahan. Untung ada kaum laki-laki sih. Sama kita semuanya. Oknum. Jadi dia di situ aku lihat oh ternyata kenapa aku dapatnya yang gitu-gitu karena aku tidak memuliakan diriku sendiri. Nah jadi begitu aku berhijab hanya tinggal 2 orang, tapi 2 orang itu juga aku kok hatinya nggak jatuh cinta sama dia. Padahal mepetnya udah bertahun-tahun tuh. Tapi beda ya. Beda gitu. Nah pada saat aku ketemu Abi, dia kan baru sembuh dari sakit, nge-vlog sama-sama dan ngomongnya juga pelan, sakit pula. Kayaknya nggak mungkin lah ini yang akan jadi suamiku kan, orang sakit. Terus kemudian pekerjaan. Baru nikah masa ntar ngurusin orang sakit mungkin ya pikirannya. Pasti, terus pekerjaan juga kan Abi masih dari nol semua kan, karena baru sembuh. Jadi kayaknya bukan dia deh. Nah setelah aku tolak itu, 2 hari kemudian karena dia tetap akan komit jadi sahabat, makanya aku mau meneruskan hubungan ini as a sahabat ya.
tiba-tiba pas maghrib, nah begitu aku lihat dia hijrah, aku bilang coba kita sholat bareng. Nah begitu dia jadi imam, aku bener-bener kaget karena touchwoodnya bagus dan bener-bener dia doa-doa pendeknya nggak pernah aku dengar karena kan aku memang minim ya. Memang aku udah berhijab tapi keagamaanku tuh kurang lagi berproses lah, Mbak. karena kan orang tua aku beda agama juga kan. Jadi aku nggak pernah dari kecil yang udah sekolah pesantren enggak. Jadi begitu aku lihat itu apa ini yang aku cari. Jadi begitu dia balik badan aku salim. Padahal aku nggak pernah salim sama orang, boro-boro salim gitu. Nah jadi begitu aku salim, dia salim juga. Disitulah kita jadian langsung dan disitulah aku merasa ini loh jodoh kamu. Itu keyakinannya dari aku. 1 jam non-stop, aku sampai wow. Dan aku kadang-kadang, terus dia malam suka kasih kode lagi. Padahal baru tadi pagi, karena kan misalkan Fania sekolah, kita punya banyak waktu luang kan. Iya, gitu. kenapa enggak? Pagi-pagi Ya ampun. gitu kan. Malam tiba-tiba ngasih kode, yang kalau mau lagi gimana? Oh my god, aku keramas lagi. Aduh susah.